Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tapi sayangnya, karena dia masih terluka akibat dengan paksa merobek ruang. Yang terlihat dari orang luar, itu hanya berada di tahap alam abadi ilahi puncak saja. Jika ada yang benar-benar memperhatikan energi yang dikeluarkan Lin-Tian itu, mereka pasti dapat melihat dengan jelas bahwa, itu bukanlah energi biasa dari seorang di tahap alam abadi. Akan tetapi, itu adalah energi yang dihasilkan dari energi di tahap alam dewa. Ini, para pemimpin di sana juga merasa sedikit aneh, dengan pemuda yang ada di arena itu. Dalam hal menggunakan arai, dia juga hebat. Namun sekarang, kekuatannya juga tidak kalah dengan status guru arainya. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Su'er, mari kita pergi, ucap Lin-Tian. Tapi, ayah dan beberapa tetuaku masih ada di sini, balas Ling Su'er dengan agak malu. Lin-Tian mengangguk, dan membawa dia ke tempat di mana Ling Jun berada. Salam paman, ucap Lin-Tian sambil memberi hormat. Ling Jun mengangguk puas, dan membantu Lin-Tian berdiri. Memiliki menantu yang seperti ini, tentu saja dia akan sangat puas. Hanya orang tua bodoh yang tidak akan puas dengan menantu seperti ini. Su'er, biarkan aku menyentuh kepalamu, ucap Lin-Tian kepada Ling Su'er. Ling Su'er mengangguk, dan membiarkan Lin-Tian menyentuh kepalanya. Lin-Tian meminta Ling Su'er untuk membayangkan istana kerajaan Ling, dan Ling Su'er juga menuruti permintaannya itu. Setelah beberapa saat, Lin-Tian pun mengangguk. Dia sedikit maju, lalu tangannya merobek ruang dengan mudahnya. Bas-bas. Semua orang yang ada di sana, dan juga Lin Diao yang melihat hal itu, bahkan dia berpikir bahwa cara Lin-Tian menggunakan kekuatan ruang, itu sebanding dengan Lindong. Masuklah, kita bisa sampai langsung ke kerajaan Ling, ucap Lin-Tian. Ling Su'er mengangguk ke arah ayahnya, itu pertanda kalau dia setuju dengan Lin-Tian. Jadi, semua tetua dari kerajaan Ling segera masuk satu persatu. Maafkan aku akan pamit duluan pemimpin kedua, ucap Raja Ling Jun kepada Lin Diao. Lin Diao hanya mengangguk sebagai balasannya, dan dia tidak melarang kalau Ling Jun pergi. Setelah Ling Jun dan tetua lain masuk, itu hanya tersisa Lin-Tian dan Ling Su'er di sana. Kalian lanjutkanlah pertandingannya, aku memiliki banyak urusan sekarang. Ayo Su'er, kita pergi, ucap Lin-Tian sambil memegang tangan Lin Su'er. Ling Su'er pun mengangguk. Dia bersama Lin-Tian masuk ke dalam robekan ruang itu, dan setelah mereka masuk, robekan itu menghilang dalam sekejap. Pemimpin kedua, kenapa Anda tidak menghentikan pemuda itu? Tanya Master Sekte Kuil Suci kepada Lin Diao, dengan wajah yang kurang senang. Hahaha, apakah kamu yakin kekuatan pemuda itu hanya sebatas itu saja? Kamu saja bisa muntah darah hanya dengan tekanan sesaat seperti itu, balas Lin Diao dengan acuh tak acuh kepada Master Sekte Kuil Suci. Sebenarnya, Lin-Tian tidaklah salah. Karena pada awalnya, dia yakin jika pemuda itu tidak dipancing oleh kedua wanita idiot ini, maka Lin-Tian tidak akan mempermalukan mereka seperti itu. Namun sayangnya, karena kebodohan mereka yang berpura-pura berani, mereka akhirnya ditelan oleh kesombongan yang ada pada diri Lin-Tian. Bahkan kedua wanita ini pun, juga dihinakan habis-habisan oleh Lin-Tian. Paman, aku ingin kembali dulu, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada Ibu Ying. Ucap Lin Jing kepada Lin Diao. Oh, baiklah, biarkan paman yang di sini, kamu kembali saja balas Lin Diao. Lin Jing mengangguk, dan dia pun terbang ke arah sekte seni bela diri berada. Lin Diao lalu memerintahkan pertandingan itu untuk dilanjutkan, tapi itu sudah jelas,
semua orang di sana tidak terlalu tertarik lagi dengan pertandingan itu setelah kejadian Lin Tian. Tetapi dalam beberapa saat, nama Lin Tian tersebar luas di benua timur. Itu karena dia dengan berani menyelamatkan wanitanya yang akan dibunuh, serta bagaimana dia membuat malu orang-orang dari Sekte Kuil Suci. Lin Tian muncul di depan kerajaan Ling, dan di sana sudah ada Ling Jun dan para tetua lainnya yang sudah menunggu. Di saat mereka melihat Lin Tian, akhirnya mereka bisa menghela nafas lega. Cerot! Lin Tian tiba-tiba saja memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, dan itu membuat Ling Suer menjadi cemas. Ling Jun juga tidak diam saja, dan dia langsung membantu Lin Tian berdiri. "Kamu kenapa?" tanya Suer. "Huf, tidak apa-apa, ini hanya diakibatkan aku dengan paksa merobek ruang, sedangkan diriku masih terluka," jawab Lin Tian dengan wajah sedih. Mendengar jawaban Lin Tian, Ling Suer dan Ling Jun menjadi kaget. Jadi ternyata, Lin Tian selama di arena sudah menahan semua lukanya. Di waktu dia menyelamatkan Ling Suer, ternyata dia sedang terluka. Tapi dia dengan paksa merobek ruang, dan itu membuat lukanya menjadi semakin parah. "Kenapa kamu menjadi ceroboh begitu?" ucap Ling Suer dengan suara sedih. "Huf, jika aku tidak melakukannya, aku akan kehilanganmu," jawab Lin Tian dengan wajah tak berdaya. Itu dia lakukan, karena dia tidak ingin kehilangan satupun lagi orang-orang terdekatnya. Jadi, meskipun dia terluka, selama dia bisa menyelamatkan orang-orang terdekatnya, itu kenapa tidak? "Suer, bawa dia ke kamar yang kosong di istana," ucap Ling Jun dengan lembut kepada Ling Suer. Dia tahu kalau pemuda ini benar-benar mencintai anaknya, jadi dia pun telah menganggap Lin Tian sebagai menantunya. Aku akan membawa ke kamarku saja ayah, agar supaya aku dapat dengan mudah merawatnya," balas Ling Suer. Lalu, di balik wajah tak percaya ayah dan tetuanya, dia berjalan sambil membantu Lin Tian masuk ke dalam istana, dan kemudian mengarah kamar Ling Suer. Setelah sampai di depan pintu kamar Ling Suer, dia meminta para pelayan untuk membukakan pintunya, dan membantunya untuk meletakkan Lin Tian di tempat tidur. Sedangkan si bayi kecil, dia sudah melompat turun dan pindah ke meja yang ada di sana. "Kamu terlalu ceroboh kali ini," ucap Ling Suer. Mendengar hal itu, Lin Tian menggelengkan kepalanya. Dia tidak ceroboh, tapi dia sudah yakin untuk menang. Karena baginya, dua wanita yang melawannya tadi itu terlalu bodoh, dan juga tidak bisa melihat situasi. Apakah yang tadi itu adalah Master Sekte Kuil Suci dan tetua pertama mereka? "Kenapa aku merasa keduanya sangat bodoh?" tanya Lin Tian kepada Ling Suer. Ling Suer merasa sedikit malu mendengar hal itu, karena memang benar, Master Sekte dan tetua pertama Sekte Kuil Suci itu agak bodoh. Dan bahkan, gurunya sendiri juga pernah mengatakan hal yang seperti itu. Jika bukan karena beberapa hal, maka gurunya lah yang menjadi Master Sekte Kuil Suci. "Ibu Ying, ada yang ingin aku katakan padamu," ucap Lin Jing sambil masuk ke kamar Ying Huan Huan. "Oh, apa itu?" tanya Ying Huan Huan dengan lembut, sambil meminta Lin Jing duduk di samping dirinya. "Ibu Ying, aku sebenarnya memiliki perasaan aneh kepada seorang pemuda," ucap Lin Jing. Ying Huan Huan agak terpaku, di saat Lin Jing mengatakan hal itu. Tapi dia tetap tersenyum, karena wajar saja jika wanita akan tertarik kepada seorang pria. "Oh, apakah kamu sudah mulai jatuh cinta? Bukankah itu bagus bagimu?" jawab Ying Huan Huan. Bukan itu ibu, tapi perasaanku kepada pemuda itu sangatlah terasa akrab." Contohnya seperti, Lin Jing tiba-tiba saja menghentikan ucapannya, dan memandang Ying Huan Huan dengan serius. "Seperti apa Jing Er?" tanya Ying Huan Huan dengan bingung. "Sepertinya aku terikat oleh darah dengan pemuda itu."
Lebih jelasnya lagi, aku merasa kalau dia dan aku memiliki hubungan satu sama lain, balas Lin Jing. Saat mendengar hal itu, Ying Huan pun langsung kaget. Dia yang tadinya tidak terlalu memikirkan perkataan Lin Jing, dan tiba-tiba saja menoleh kepada Lin Jing dengan tubuh yang sudah mulai gemetar. Coba ceritakan pemuda siapa yang kamu maksud, ucap Ying Huan. Lin Jing mengangguk, lalu dia menceritakan tentang Lin Tian, pemuda yang dia temui beberapa saat yang lalu. Dan juga, tentu saja tentang pertemuan mereka di Kekaisaran Chu. Dia juga menjelaskan bagaimana beraninya Lin Tian berdiri di depan arena, hanya untuk menyelamatkan seorang wanita. Dan bahkan, dia juga tidak takut saat berhadapan dengan Master Sekte Kuil Suci. Dan yang lebih mengagumkannya lagu adalah, dia juga seorang guru arai spiritual dengan kekuatan di alam abadi ilahi puncak. Apa maksudmu? Apakah namanya adalah Tianlin? Kata Ying Huan dengan kaget. Dan di matanya, itu sudah ada perasaan ingin bertemu dengan pemuda itu. Sebelumnya, waktu Lindong menceritakan tentang Lin Tian kepadanya, dia juga merasakan hal yang sama setelah dengan mendengar namanya saja. Tetapi di saat Lin Jing menceritakan tentang Lin Tian lagi kepadanya, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Iya ibu, tapi aku masih belum pasti dengan perasaanku itu. Nanti aku berencana akan mengunjungi kerajaan Ling jika sudah ada kepastian, dan setelah itu aku akan segera menghubungi Ibu Ying, ucap Lin Jing. Baiklah, nanti jika ada berita tentangnya, kamu harus dengan segera kasih tahu ibu, ucap Ying Huan. Lin Jing pun mengangguk. Sebenarnya, itu bukan dirinya saja yang merasakan hal itu. Tetapi Lin Diao juga merasakan ada perasaan aneh, di saat dia melihat Lin Tian di arena itu. Walaupun pertandingan sudah berakhir 2 hari yang lalu, tapi berita tentang pemuda yang berani berdiri di depan arena, dan bahkan melawan Master Sekte Kuil Suci tanpa rasa takut. Itu membuat semua benua timur menjadi gempar, bahkan benua lainnya yang juga menerima berita tersebut, mereka semua ikutan gempar. Pemuda yang memiliki kekuatan di alam abadi ilahi, serta seorang guru arai spiritual, itu sudah jelas bukanlah hal yang biasa. Di dunia dewa itu sendiri, sangatlah sulit bagi seseorang untuk mempelajari dua kekuatan yang berbeda. Bahkan jika mereka bisa, itu pasti ada di mana mereka akan terjebak dan tidak bisa menerobos lagi. Akhirnya, mereka harus meninggalkan salah satunya. Itu harus dilakukan agar bisa menerobos. Karena jika tidak begitu, mereka akan terus di tingkat yang sama untuk selamanya. Dan di dunia dewa itu sendiri, hanya Kaisar Api yang hebat dalam segi kekuatan serta alkemis. Sedangkan Kaisar Chu, dia hebat dalam arai dan kekuatan. Kalau leluhur bela diri, dia memang tidak memiliki kemampuan seperti kedua kaisar lain, tapi kekuatannya jauh lebih kuat dari mereka. Karena dia menguasai 8 elemen yang berbeda, serta kekuatan jiwanya juga lebih kuat dari kedua kaisar lain. Istana Kaisar Chu. Wah, kakak Tian berada di benua timur. Dia berani sekali membuat kita khawatir. Lihat saja, aku pasti akan membalasnya nanti, ucap Chu Xiaer, lalu pergi dari aula setelah menerima berita tentang Lin Tian. Anak sialan itu, bahkan dia tidak menceritakan masalah di alam rahasia padaku, dan dia sudah berada di benua timur untuk menemui kekasihnya, desah Kaisar Chu. Di istana Kaisar Api. Hahaha, anak itu memang pandai mengejutkan semua orang. Ternyata dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya selama ini. Seorang guru arai spiritual tingkat menengah. Bahkan itu lebih hebat daripada saudara Chu saat dia masih muda, ucap Kaisar Api sambil tertawa bahagia, setelah dia menerima berita tentang Lin Tian. Long Zian juga tersenyum, setelah dia tahu kalau Lin Tian ternyata selamat. Dan juga, dia bahkan membuat kehebohan besar di benua timur.
Apakah ayah pergi menemui ibu? Kapan Ru'er bertemu ibu? Ucap Lin Ru'er dengan wajah sedih. Dia sedang duduk bersama Xiaomi Er, di halaman tempat biasa mereka berkumpul. Di dalam keluarga Kaisar Api, Lin Ru'er sangatlah dicintai oleh mereka. Bahkan apapun yang dia mau, semuanya akan diberikan kepada gadis kecil itu. Guru, aku tidak terima, kenapa tanganku tidak bisa kembali? Tanya Huxia yang masih berbaring di tempat tidurnya. Setelah kembali ke sekte, tetua pertama serta Master Sekte Kuil Suci meminta bantuan kepada Master Alkemis, untuk membantu menyambungkan kembali tangan Huxia. Tetapi anehnya, tangan Huxia itu tidak bisa disambung kembali. Bahkan Master Alkemis telah memberikan pil yang dapat memulihkan kembali tangan, tapi tidak ada hasilnya. Senior, kenapa tangan muridku tidak bisa dipasang kembali setelah menelan pil yang Anda berikan? Tanya tetua pertama dengan wajah agak jelek. Sepertinya orang yang memotong tangan muridmu itu, dia sengaja memasukkan sesuatu di saat dia memotong tangannya. Dan itulah yang membuat apapun yang akan kita lakukan, itu akan sia-sia saja, balas pria tua itu sambil menjelaskan kepada kedua wanita tersebut. Bahkan dia pun merasa aneh dengan apa yang terjadi kepada Huxia, karena biasanya jika tangan seseorang ahli abadi terpotong, mereka masih bisa menyambungkannya kembali. Ataupun jika tangan itu hilang maupun musnah, jika diberikan pil yang tepat, maka tangannya yang hilang bisa kembali seperti semula. Tapi tangan Huxia seperti ada yang beda, dan itu terasa seperti ada yang menggerogoti di tempat tangannya diputus itu. Dan juga, energi aneh itu juga membuat pil yang ditelan oleh Huxia tidak akan berfungsi, dan malah ditelan oleh energi tersebut. Ini, wajah tetua pertama dan Master Sekte menjadi sangat jelek. Huxia adalah gadis suci sekte mereka, tapi sekarang tangannya sudah terputus satu. Dan itu juga bisa dilihat, kalau hal yang terjadi di arena telah membuat dirinya trauma. Memang itulah tujuan Lin Tian, sehingga dia tidak membunuh Huxia. Dia ingin wanita itu merasakan sakit secara perlahan, akibat kehilang tangannya. Bahkan energi yang ada di potongan bekas tangannya itu dalam setiap 1 bulan sekali, dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Guru, ucap Huxia dengan wajah yang sangat sedih. Itu sudah jelas, wanita itu merasa sudah hancur, dan juga hampir gila. Kamu tenang saja, aku pasti akan membalas perbuatan pemuda itu. Tunggu sampai leluhur keluar dari pengasingannya, dan anak itu tidak akan bisa hidup lagi, ucap Master Sekte Kuil Suci. Mendengar hal itu, Huxia dan tetua pertama merasakan sedikit harapan. Dia yakin dengan bantuan leluhur mereka, Lin Tian tidak akan dapat melakukan apapun lagi. Guru, aku ingin dia dan Ling Su'er mati, ucap Huxia yang sangat dendam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.